Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti dari Prodi PG PAUD kelas reguler plus dengan NIM 18621502080. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Pitra Mulyanti MPD. Materi yang akan saya jelaskan mengenai negara hukum rule of law. Baik, yang pertama, definisi. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau berisi kesepakatan atau konsensus bersama atau hukum dasar negara. Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Sejarah perkembangan konsep negara hukum. Negara hukum formal adalah negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negaranya. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara, yang berarti warga negara dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad ke-19 dan ternyata penerapannya mengundang kecaman banyak warga negaranya, terutama pasca Perang Dunia Kedua, di mana negara dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala dampak ekonomi yang timbul pasca perang tersebut. Muncul gagasan baru yang disebut sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ini disebut sebagai konsep negara hukum material. Pemerintah bisa bertindak secara lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara hukum formal. Pemerintah memiliki keleluasan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negaranya dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Ciri-ciri negara hukum. Predik Julius Stahl, ahli hukum Eropa kontinental, memberikan ciri-ciri res state. A. Hak asasi manusia. B. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM yang biasa dikenal sebagai trias politica. C. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan peradilan administrasi dalam perselisihan. Avi Dicey, ahli hukum Anglo-Saxon, memberi ciri-ciri rule of law sebagai berikut. A. Supremasi hukum. B. Kedudukannya yang sama di depan hukum. C. Terjaminnya HAM dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. International Commission of Jurists di Bangkok 1965 merumuskan ciri-ciri negara demokrasi di bawah rule of law. A. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. B. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. C. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. D. Pemilihan umum yang bebas. E. Kebebasan untuk berorganisasi dan
posisi pendidikan kewarganegaraan. Frans Magnus Suseno menyebut 5 ciri negara hukum sebagai salah satu ciri negara demokrasi. A. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. B. Undang-undang dasar menjamin HAM yang paling penting, karena tanpa jaminan tersebut, hukum menjadi sarana penindasan. C. Badan-badan negara menjalankan kekuasaannya dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. D. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. E. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Hubungan negara dengan demokrasi. Hubungan negara dengan demokrasi seperti dua sisi mata uang. Konsep negara hukum material mensyaratkan adanya demokrasi. Begitu pula demokrasi mensyaratkan adanya wadah negara hukum dalam pelaksanaannya. Negara Indonesia yang dalam konstitusinya pasal 1 ayat 3 secara nyata menyatakan diri sebagai negara hukum. Dalam pasal lainnya pasal 1 ayat 2 dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sekian presentasi materi yang saya bacakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.